omset terbesar dalam 1 tahun, Koko pernah dapat sampai berapa hit? Ratusan M? Iya, ratusan. Gimana caranya untuk mendapatkan omset segitu kok? 1. Modal awal Koko bangun Hoto ini berapa dulu deh? Sekitar 1,5 sampai 2. Apa satu framework marketing nih yang diterapkan di Hoto yang menurut Koko kalau ini diterapkan di semua bisnis orang itu juga bakal works, bisa nge-boost bisnis mereka? Untuk zaman sekarang kita nggak jadi content creator akan sangat missing. Iya. Oke, misalnya kita mau marketingin kita punya produk, mau beriklan nama produk kita, nggak ada lagi apapun di dunia ini yang lebih bisa kena dengan baik Selain social media. Screen time kita per hari berapa? 9 jam. Gila juga ya itu berarti. Gila, setengah hidup kita bahkan lebih itu Iya. di screen time. Mungkin kenapa gak sama Pau-Pau ya mungkin? Itu sebenarnya karena kita Ternyata 91,6% orang yang nontonin podcastku itu masih belum subscribe. Nah buat teman-teman yang udah nontonin podcast ini berkali-kali dan suka dengan podcast ini, merasakan manfaat dari podcast ini, boleh tolong bantu aku untuk subscribe channel ini. Karena satu subscribe yang walaupun itu gratis, itu sudah lebih dari cukup untuk membantu tim dari The Samuel Chris Show untuk terus mengembangkan podcast ini. Aku janji sama kalian, dengan support kalian, satu subscribe itu, aku akan mengupgrade terus podcast ini dan mengundang bintang tamu yang lebih keren-keren lagi biar kalian terus mendapatkan manfaatnya dari podcast ini. Kok Guntur, thank you so much sudah main-main ke sini. Thank you Sam, thank you. Kok aku sebenarnya ini ngikutin Koko dari lama banget. Wih, mungkin seriusan? kalau yang seumuranku yang 25 sekarang, Iya. aduh siapa sih yang nggak tahu LDP? Bener-bener masa kecil kita itu dipenuhi oleh LDP semua. Thank you. Kita nonton yang bagi-bagi angpau lah, parodi-parodi ganti-ganti Iya, itu iya. banyak banget. Dan akhirnya sekarang bisa ada di sini loh. Iya, thank you banget udah diundang. Sekarang malah berubah profesi ya. Jadi Berubah profesi. pebisnis yang sukses nih sekarang nih. Kok, by the way aku tadi pagi minum Hoto loh. Wih, Iya, gila. jadi aku nih bener-bener apa ya, consumer Hoto. Mantap. Karena aku bener-bener ngerasain kayak manfaatnya. Ah, Dulu aku tuh kalau misalnya, sorry ya, beol ya, itu susah. Oke. Tapi semenjak Hoto tuh jadi lancar dan itu tidak bikin sakit perut melilit yang seperti brand sebelah. Iya. Ini bener-bener kayak mungkin kan kacang-kacangan apa. Natural kan, alami kan. Natural, gak sakit perut. Gak tiba-tiba kita podcaster, bentar deh, itu kan enggak lah ya. Iya, iya. Memang pada waktunya juga. Betul. Pagi gitu kan. Iya. Dan aku kan sibuk banget kan. Jadi kadang pagi tuh gak sempet sarapan. Kadang makan siang. Nah buat aku yang GERD ini cocok banget juga buat ganjal perut. Tapi aku cuma buat pagi sih. Biasanya aku gak pernah buat malam sama siang. Iya. Karena kan udah kenyang kan sampai tidur lagi. Benar. Berarti kamu pakai buat sarapan itu ya? Aku pakai buat sarapan. Soalnya takut pagi-pagi susah bikin sarapan apa. Betul. Sampai siang ntar telat makan gitu ya? Betul. Mantap. Itu sih. Nah cuman aku belum pernah coba yang hijau. Oh. Yang aku minum yang Purto sekarang. Oke, nanti aku kirim. Thank you. Kok tapi sebelum kita masuk mendalami tentang bisnis-bisnis Iya. ini ya. Oke. Aku penasaran yang baru-baru aja happening ini tentang Koko LDR ya. Oh. itu awalnya aku pikir cuma seminggu loh. Seriusan? Kan aku pikir, lah ini mau belajar untuk pastry ya. Kok cuma seminggu aku mikir. Oh. Ternyata setahun ya. Oh, aku nggak kasih tahu soalnya berapa lama ya. Iya, jadi aku awalnya mikir bentar doang paling. Ternyata setahun ya. Setahun LDR udah nikah lagi. Aduh itu gimana sih kok? Maksudnya kayak kenapa mengambil keputusan kayak gitu kok? Sebenarnya karena balik lagi tuh apa ya namanya ya? Karena aku emang punya concern. Dia tuh adalah orang yang tipenya dari dulu dimanja sama orang tuanya. Oh, oke. Itu. Jadi aku ngelihat nih dia orangnya pinter sebenarnya, berbakat lah gitu kan. Mau disuruh bikin konten, kreatif diri dia itu tinggi banget. Dan orangnya kalau udah diarahin nih, lu begini ya, dia bisa melakukan sesuatu. Oke. Gitu. Tapi karena overthinking, terus kayak takut banget sama omongan orang gitu-gitu kan. Iya. Jadi itu yang kayak bikin dia nggak bisa kemana-mana. Oke. Itu. Dan ya udah aku kan sendiri sebagai suami ya mungkin aku tuh juga nggak bisa yang kayak, karena kan aku ada bisnis sendiri, ada kesibukan sendiri. Iya. Agak susah buat aku buat ngarahin lu abis ini begini ya, bikin bisnis ini ya, bikin ini gitu ya. Dan aku tuh mungkin ada satu ego dari aku juga kayak yang bilang lu harus lewatin ini sendiri, nggak bisa dari gua. Gitu. Nggak tahu entah emang aku yang alasan aku sibuk banget jadi aku nggak mau bantuin dia apa gimana gitu. Tapi maksud aku lu harus Bisa go through sendiri. this alone. Lu bisa sendiri, lu at least lu harus bisa ambil keputusan gede di dalam hidup lu. Oke. Tapi kenapa Paris sejauh itu? Kenapa maksudnya nggak di Jakarta aja kan banyak? Nah ini karena kita mau yang the best. Oke, dan pastry ya udah pastilah ya. Betul. Yang the bestnya di mana? Iya, Itu tanggung gitu. Biayanya berapa kok kalau boleh setahun? Total sekitar 1,5.
Wah, udah mirip kuliahku di Amerika itu. Udah mirip kuliahku di Amerika itu. Oh gitu ya. Tapi aku kuliah di Amerika berapa? Kita berapa sih di Amerika? 2M, 4M ya? Kuliah di Amerika ya? Ya 4M sih, tapi 4 tahun. Mirip lah. 4 tahun. Ya mirip-mirip kan. Iya. Mirip-mirip. Oke, berarti ekspektasinya adalah begitu balik Indonesia punya brand sendiri lah ya. Iya. Dan lain-lain. Iya. Oke, tapi maksudnya gimana nih? Perbedaan jam berapa jam sih Paris Indonesia itu? Beda 5 jam. Oh 5 jam doang ya. Beda 5 jam. Kalau kita Amerika kemarin berapa ya? 16 jam ya? Kita 16 jam apa berapa gitu. Jadi di sini pagi di situ di malam. Di situ iya. masih oke lah ya 5 jam ya. Iya, yang sengsara sebenarnya lebih kecil lah karena malam jadinya nggak ada aku. Kalau aku sebelum tidur masih bisa teleponan sama dia. Oh iya, Indonesia duluan ya. Iya, dan aku pagi doang yang nggak ada dia. Atau kan pagi banyak kegiatan juga kita kan. Iya. Oke, tapi berarti lagi sering-seringnya video call gitu ya. Waduh, udah. 24 jam sleep call ya kok ya. Awal tuh kita berdua sebelum 2 hari sebelum pulang dari Paris tuh ya. Kita berasanya tuh kayak dia sampai ngomong, dia kan dulu pernah LDR, udah pernah. Aku sama sekali belum pernah LDR. Oke. Kita tuh pede banget. Kita kayak bilang kayak dia yang bilang duluan ya. Dia bilang kayak sayang kayaknya ini aku belum pernah LDR sesantai ini loh. Kayaknya Iya. LDR ini kayak sama kamu kali ya, udah suami kali ya. Jadi kayak udah nggak ada harus worry ini. Iya, gitu. iya. Aduh, aku pokoknya bisa lah kita lewatin ini banget gitu. Ternyata pas udah mulai di airport, udah mulai mau masuk gate. Oh itu Koko gak anterin dia ke situ? Dia anterin aku buat pulang. Aku dari Paris. Iya. Hidup tuh kayak langsung 360 derajat berubah. Langsung nangis-nangis gitu ya. Sedih Gila, banget ya. parah banget. Pas ditinggal baru tahu itu ya. Malam pertama itu sengsaranya banget. Ampun bener-bener. Sampai nangis itu, sampai bikin video di pesawat itu nangis ya. Itu tuh udah sampai kayak, apalagi kita kan cowok geli mau upload video kita sendiri nangis gitu kan. Tapi itu udah natural. Terus curhat kan di grup temen kan. Kayak pada ngakak. Lu acting doang gitu-gitu. Wah. Ya beda ya kok ya. Stres banget. Cuman sekarang akhirnya udah bisa penyesuaian dikit-dikit ya. Udah. Lebih better lah ya. Udah bisa tidur, udah bisa apa. Oke kok, kita masuk ke Hoto sekarang ya kok. Siap. Hoto ini kita to the point langsung deh. Boleh. Modal awal Koko bangun Hoto ini berapa dulu deh? Aku lupa, sekitar 1,5 sampai 2. Gede juga ya. Apa? Gede juga. Itu maksudnya bikin produknya langsung massive dong. Iya, pokoknya total. Kenapa bisa berani tiba-tiba jebret segitu duit? Kenapa gak mau yang quantity rendah? Let's say 500 dulu, 1.000 dulu kah yang cuma puluhan juta? Waktu itu aku nggak sampai kepikiran ke sana sih waktu itu. Nggak sampai kepikiran kayak start small dulu, karena emang itu aja udah start small kayaknya waktu itu kalau nggak salah. Itu sudah start small? Iya, kayak minimum yang kita bisa lakukan, karena waktu itu emang lagi lagi susah juga gitu loh. Oke. Iya, tapi kan bukan dari aku sendiri doang kan, ada partner-partner lainnya. Oh, di Hoto ini berapa orang foundernya? 4 ya? 4. Oke. Dan setelah itu pelan-pelan grow sampai sebesar sekarang ya, intinya kayak gitu ya? Ya. Oke. Nah, apa yang mendasari awalnya sampai kayaknya aku mau ciptain sebuah brand Hoto deh? Nah, ini karena pasti dari keresahan ya. Oke. Pasti dari keresahan sendiri gitu kan. Karena aku emang setelah aku jadi YouTuber situ, aku kan udah pernah berkecimpung di dunia inilah gitu kan. Dan aku tuh kayak jadi keasah gitu loh, jadi kayak tahu gitu loh. Kayak sebenarnya produk tuh orang maunya kayak apa sih. Kayak gitu. Kayak yang tadi Sam bilang gitu kan, yang kayak dari orang-orang tuh yang kayak tadi Sam ngomong tuh bener banget. Kayak emang Hoto itu digunakan untuk itu. Kayak kita tuh susah banget dapet bikin sarapan gitu kan. Dan kita bahkan susah dapet makanan sehat. Kayak kita pesen di online gitu kan, Grab, GoFood dan lain-lain. Itu makanan sehat itu sama sekali bahkan gak ada. Iya. Gitu loh, 5% gitu kan, paling salad, paling apa gitu. Betul. Itu juga kita kadang gak nafsu gitu pesennya kan. Iya. Kayak gitu, jadi timbul dari keresahan itu, aku berpikir ini kayaknya ada produk yang bisa menjadi jawaban orang Indonesia. I see. Jadi dari keresahan ya? Iya, kayak orang Indonesia itu ya, makanannya kan parah banget. Iya, Pedes apa gitu kan. Iya. Bisa dibilang ya, kita itu salah satu negara dengan asam lambung GERD. Iya. Yang paling kelihatan lah di dunia gitu loh. Oke. Kebiasaan kita lah minum kopi sebelum sebelum perut kosong minum kopi. Asem kan. Itu lama-lama udah pasti. Suatu saat lu bakal kena. Kalau lu gak isi lambung lu dengan sesuatu ya.
itu pasti kena. Joy denger tuh Joy ya. Joy ini bisa 100 cup setiap hari kopi dia. Wah. Enggak lah. Enggak di sini dong dia. Oke kok, tapi Hoto sekarang udah berapa lakunya kok secara piecesnya? Tahu nggak angka pastinya? Total semua produk yang terjual. Hoto udah berapa lama kok? 2,5 ya, 2,5 sampai 3 tahun. 2,5 tahun ini berapa yang terjual? Aku hitung dulu ya. Ya, jutaan ya? Jutaan produk. Oke, dan kalau boleh tahu kok omsetnya itu berapa kok? Kita ngomongnya per tahun aja deh. Omset terbesar dalam 1 tahun kok pernah dapat sampai berapa hitnya? Dari digit aja ya? Digit aja nggak apa-apa. Ratusan M? Iya ratusan M? Oke, gimana caranya untuk mendapatkan omset segitu kok? Gimana caranya? Iya, untuk mendapatkan omset segitu. Di dalam bisnisnya itu apakah memang harus difokusin ke marketingnya doang atau apanya? Sebenarnya terlalu luas ya kalau kita ngomong ya. Tapi kalau dari Sam tanya gimana caranya, yang keluar langsung di otak aku sebenarnya satu, ya, nggak boleh yang enggak produk. Nggak boleh nggak apa? Nggak boleh enggak adalah produk, produknya harus bagus. Oke. Itu nomor 1. Supaya ada repeat order dan lain-lain. Betul, dan nggak usah dari sana pun ya. Maksudnya at least dari founder kayak kita tuh jadi semangat juga. Ketika kita dengar orang-orang emang kebantu sama produk kita. Ngerti gak? Kita juga jadi kayak, wah gue juga semangat nih. Gue berasa emang produk ini bisa bantu orang banyak. Kita jadi kayak mau pol-polan di sini. Kita juga nggak ada yang kayak berasa kayak jual ludah doang. Kita nggak keluarin marketing yang bullshit doang. Itu kalau aku boleh kepikiran, satu hal itu yang pasti harus ada. Produk dulu. Produk. Oke, sebelum kita masuk ke framework marketing yang works buat Hoto. Sebenarnya aku punya, ini sebenarnya gak ada di list pertanyaanku kok. Tapi aku penasaran. Terakhir kan Hoto sempat mengalami musibah ya. Iya. Terserang oleh sesuatu kabar dan akhirnya itu gimana dampaknya kok terhadap Hoto di momen itu? Di momen itu pasti semuanya pada berdampak gitu kan. Goyang ya langsung ya? Pasti goyang. Tapi itu juga apa ya namanya ya, bagus banget buat kita. Secara nama? Bukan secara nama, maksudnya secara secara perusahaan sendiri. Kita kan jadi langsung karena itu kita langsung kayak sebelum produknya disebar ke kita punya distributor, dicek sebelum lagi ya? diproduksi, kita benar-benar cek sebulan itu sampai 2 kali uji lab mulai sekarang. Oh jadi lebih menjaga banget. Itu salah satu kesalahan kita yang kita nggak nyangka lah itu, nggak expect gitu waktu itu loh. Walaupun emang kita udah ada history di bidang ini kan udah nggak lama lah ya, udah ada 2-3 tahun kayak gitu. Tapi itu ke-skip 1. Langsung dampaknya sebesar itu ya? Iya, tapi itu kita malah berterima kasih. Iya. Karena ya bagus, kita jadi perusahaan jadi berkembang, jadi lebih bagus lagi, dan ya mendingan terjadi secepatnya daripada nanti udah tambah besar lagi baru terjadi bisa lebih kemana-mana lagi. Gitu. Tapi sekarang sudah normal kok semua? Udah. Oke, dan waktu itu bagus banget juga cara handlingnya ya, langsung klarifikasi, langsung mengakui, langsung diperbaiki. Itu yang seharusnya dilakukan sih ya. Ya, thank you. Oke, kok balik ke framework ya. Okay. Apa satu framework marketing nih yang diterapkan di Hoto yang menurut Koko kalau ini diterapkan di semua bisnis orang, itu juga bakal works, bisa nge-boost bisnis mereka? Aku pernah dengar dari reelsnya Randy Raharja kemarin. Oke. Mungkin ini mirip-mirip sesuai dengan yang caranya Hoto kali ya. Oke. Yaitu Founders Way ya. Apa pernah dengar gak? Gimana tuh? Boleh di-explore gak? Di-explain. Menurut aku sekarang ya, untuk zaman sekarang kita sebagai content creator. Iya. Kalau kita nggak jadi content creator akan sangat missing out. Iya. Oke. Akan super duper missing out karena nggak ada Oke, misalnya kita mau marketingin kita punya produk, mau beriklan nama produk kita, nggak ada lagi apapun di dunia ini yang lebih bisa kena dengan baik. Selain social media. Ads, spanduk gitu kan. Yang tradisional dulu. Itu sama sekali. Udah gak works sekarang ya? Works mungkin masih ya. Tapi gak senampol itu. Gak se-powerful social media? Gak se-powerful social media. Itu yang sebenarnya keresahan juga. Tadi kan Hoto dibuat dari keresahan. Si influencer juga kita bangun dari keresahan. Setuju. Dimana aku ngeliat tidak akan ada orang yang bisa bersaing lagi di era sekarang kalau nggak menggunakan sosmed. Betul. Balik lagi semua industri ada kok ya di sosmed. Betul. Makanya industri kamu juga sebenarnya bisnis masa depan banget. Harusnya kamu mintanya investnya sama aku. Boleh dibicarakan abis ini kok ya. Iya boleh. Ya. Cuman maksudku gini kok. Dokter hewan ada di sosmed. Pemadam kebakaran ada di sosmed. Semua literal. Jadi kalau kalian mau masuk ke sebuah industri apapun itu pasti udah ada playernya di sosmed. Setuju. Kalau kalian nggak lompat ke sosmed pasti nggak bisa bersaing sama yang duluan. Gak bakal mungkin. Duluan jadi market leader istilahnya kayak gitu ya. Masalahnya kita screen time aja lah. Screen time kita
per hari berapa? 9 jam. Memang 9 jam kok? 9 jam rata-rata. 8 sampai 9 jam, 7 sampai 9 jam. Gila juga ya, itu berarti Gila, itu bangun tidur. Setengah hidup kita, bahkan lebih. Iya, itu iya. di screen time. Di HP ya? Iya, Meeting jadi Zoom. betul. Chat WhatsApp. Iya. Bosan dikit TikTok. Iya. Jadi kalau kita at least punya maksudnya kita ada advantage lah, ngerti lah soal gimana caranya sosial media, gimana caranya soal internet bekerja, itu kita bakal jadi orang yang punya competitive advantage dibandingkan orang lain yang nggak ngerti sama sekali soal internet. Itu udah pasti. Betul. Nah jadi ini aku sedikit membahas tentang si influencer ya. Iya, nggak apa-apa, Siapa nggak tahu siapa tahu yang nonton ini lagi mencari solusi dan siapa tau solusinya adalah si influencer. Masalahnya aku punya staff kantor aja, tim kantor. Aku mau mau lesin ke si influencer karena sepenting itu bagi aku sekarang. Iya, oke. Jadi gini teman-teman, di kita sekarang ada yang namanya circle kok. Circle ini komunitas yang dimana kita fokusnya adalah gimana orang-orang di dalam circle ini itu bisa menghasilkan uang secara organik lewat sosial media. Oke. Jadi algoritmanya di zaman sekarang itu itu beda sama dulu. Dulu kalau aku follow LDP, yang keluar LDP semua. Kalau sekarang itu kita nggak follow orang itu pun tetap bisa muncul videonya, asalkan kita memang lagi ngecari itu. Yes, nah dan simpelnya gimana caranya untuk masuk FYP? Retention time kan. Kita harus buat video yang ditonton orang dari awal sampai habis. Nah ini yang kita ajarkan semuanya di dalam circle ini. Jadi di circle ini sebuah komunitas, ada aku, ada Indra Susanto dan banyak-banyak orang hebat lainnya juga. Dan kita ada aplikasinya kok. Nah jadi orang tuh bisa nonton dulu dan kita ada live 3 kali seminggu untuk bedah konten dia langsung. Mantap. Jadi kalau dia nggak tahu cara bikin konten viral atau dia sudah upload tapi nggak viral, itu dibedah langsung. Kesalahanmu ini. Jadi jauh lebih cepat. Mantap. Mungkin aku taruh link di deskripsi kali ya di bawah boleh. buat yang mau join ya. Dibaca-baca dulu aja nggak apa-apa. Ya, oke. Siap. Nah berarti sekarang framework untuk marketingnya itu tadi apa? Founders Way. Itu adalah gimana tadi belum sempat di-explain. Sebenarnya bukan founders way ya, lebih kayak ya itu sebagai perumpamaan doang adalah zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu adalah lu harus bersosial media, intinya seperti itu. Kayak gitu. Dan yang Hoto lakukan untuk bisa nembus ke sana ya mungkin kita lewat sosial media tadi itu ya. Iya, karena kita kan juga mungkin foundernya sendiri kayak aku sendiri itu kan basicnya adalah dari YouTube gitu kan. Jadi kita udah punya competitive advantage buat ngerti nih hal seperti ini dan kita aplikasiin ke brand kita. Gitu. Jadi mungkin dari sana marketing kita bisa besar banget. Mungkin banyak yang nggak tahu nih ya. Bahwa Hoto itu setiap hari nge-running 1.500 ads. Bener gak kok? Tahu dari mana? Kita udah stalking dulu. Nah, ini kan 1.500 ads ini kan yang lagi running nih. Terus aku lihat di paling atas sini. Nah ini lah misalnya. Ini kan sore nih ya kan. Yang lagi ngehit sore dimasukin ke situ gitu kan. Apa maksudnya satu video yang kalau di ads kan itu paling work secara formatnya nih kok. Hate comment kah atau apa. Karena aku pernah lihat Koko tuh ngomong. Wah kakak. Sama aku Hoto itu setara sama yang pisang lah, oatmeal. Iya. Ingat gak kau itu? Ingat. Nah itu ada gak frameworknya untuk teman-teman yang mungkin mau buat ads juga dan itu yang paling works format ini? Kalau untuk itu nggak bisa ngomong. Apalagi dengan perkembangan dunia zaman sekarang gitu ya. Untuk sosial media, perkembangan sosial media zaman sekarang, semua konten itu belum tentu yang lagi work sekarang nanti bisa works. Jadi emang harus belajar terus, harus cari tahu terus. Dan kita kan istilahnya sekarang, apalagi kita ya sebagai content brand ya, kita sebagai content creator aja, kadang untuk bersaing dengan content creator lain, itu udah let's say gini, dulu kita upload video yang gak gitu bagus, masih bisa naik. Sekarang harus beneran bagus banget baru bisa kenceng gitu viewersnya. Karena apa ya, pasti udah makin banyak content creator, makin banyak konten-konten bagus, content creator juga bikin video makin bagus. Ini kan sekarang istilahnya kayak kita dikasih pilihan nonton, ya pasti kita maunya nonton yang bagus-bagus aja. Jempol kita pasti stopnya itu pasti yang benar-benar konten antara bagus banget atau yang bagus banget lah gitu loh. Kalau yang biasa aja udah pasti di skip. Betul. Dan ini yang orang sebenarnya nggak tahu juga ya. Maksudnya kayak dia berpikir orang ads itu di settingannya, padahal settingannya kan sebenarnya sama-sama aja kan. Settingannya nggak, iya. Tergantung isi kontennya. Kontennya makanya kita kalau bikin konten ads itu kadang 30 video yang bagus cuma 10, yang 10 kita keep, 20 kita buang, istilahnya gitu kan. Nah jadi kalian yang mau buat konten harus belajar dulu caranya gimana kan. Scriptingnya, cara ngomongnya, brandingannya. Dan kenapa kita bisa sampai 1.500 ads yang aktif itu mungkin juga karena kalau kita bikin ads-nya jelek, kita mau scale up, itu nggak
ngaruh juga. Nggak bakal bisa ke scale up. Scale up tuh masalah ya, intinya di budgetnya digedein. Oke. Gitu. Jadi kalau emang misalnya kita bikin video jelek, kita taruh budget sebanyak mungkin lah di ads Boncos itu. ya? Boncos. Jadi Nggak bakal mendingan kesebar juga. Kecil-kecil tapi banyak ya. Kualitas daripada kuantitas. Karena sebenarnya kuantitas kadang juga percuma kalau nggak convert. Iya. Berarti sebisa mungkin setiap bulan ada baru terus ya ads-nya ya kok ya, yang ditambah terus ya. Pasti biar orang nggak bosan. Berapa rangingnya kok itu buat nambah video ads baru setiap bulan? Nggak ada kisarannya ya, paling mungkin 30-40. 30-40 sebulan ya, Iya, ads ya. angle yang bagus gitu. Oke, itu biayanya itu berapa kok biasanya kalau dalam sebulan ads-nya itu? Biaya nge-ads. Iya, kan 1.500 running nih, pasti gede banget dong ini. Biaya nge-ads itu total ya. Iya. Kalau nggak salah sekitar, bentar aku hitung dulu. 3-4 kali. Wow, oke. Kenapa nggak masuk ke jalur endorsement kok? Yang kalau kita ngomongnya 3-4 M itu bisa berapa ribu orang yang di endorse? Soalnya kalau dari endorsement, kadang kita nggak dapat feedback dari kalau ini kan ada CPR-nya, kita tahu cost per return-nya berapa. Tapi kalau diukur kayak contoh dengan view sekian, maksudnya tetap ada hitung-hitungannya lah. Kayak ini orang rate card-nya berapa, worth it-nya enggak, kan ada aplikasi untuk ngecek. Iya, tapi menurut kita sekarang untuk endorsement, Iya. udah agak terlalu orang tuh ngelihat orang di endorse tuh udah kayak ya udah tahu itu pasti di endorse. Tapi Koko pernah coba nggak sebelumnya endorse? Pernah. Dampaknya gimana? Nggak sebagus ads ya? Mungkin karena nggak terukur juga kali ya. Jadi kita nggak yang sampai bener-bener Tahu gitu. tahu gitu. Tapi endorsement pelan-pelan kita udah kayak Turunin ya? turunin. Ini menarik sih karena kemarin aku undang ada satu bintang tamu di sini juga yang foundernya Brighty. Dia bilang funneling nomor 1 paling bagusnya dia sekarang masih endorsement. Kalau di endorsement? Dia endorsement, kedua baru ads. Oke. Jadi agak kebalik ini ya. Iya. Ya cuman ya yang nonton ini semoga nggak bingung aja. Jadi yang mana mungkin pertanyaannya dia. Itu tergantung dari bisnismu masing-masing. Sebenarnya pasti tergantung dari bisnis dan tergantung dari konten. Oke. Konten yang mereka ini di mana ini gitu nih. Sukses di mana nih dulu mereka udah lakuin ini. Mungkin aku tahu alasannya. Mungkin CEO-nya Brighty ini bukan content creator kali kok. Ya. Jadi dia butuh orang lain untuk dia iklankan Setuju, lagi. setuju. Sedangkan kalau kita yang bisa Bikin konten sendiri, iya. Kenapa kita harus endorse orang lain? Istilahnya seperti itu kali kok Ngapain ya. kita endorse orang lain kalau konten yang kita bikin lebih bagus daripada orang lain. Iya, tapi menurutku segala jenis cara marketing ya dimanfaatkan aja sih. Betul. Istilahnya gitu. Oke, Ko, apa sih yang menurut Koko kayak 3 value atau 3 prinsip yang Koko pegang sampai sekarang yang bisa membuat Hoto ini bisa seberkembang ini gitu loh, sebagai pebisnis? Satu tadi pasti produk. Produk dibuat sebagus mungkin. Produk bener-bener udah harga mati. Oke. Terus? Bener-bener harga mati deh, udah nggak bisa kayak bener-bener nggak bisa Didebat ditawar ya? lagi lah. Oke. Nggak bisa didebat lagi. Iya, oke. Terus yang kedua? Yang kedua adalah sekarang kita sebagai brand harus sejujur dan seterbuka mungkin di era digital ini. Karena semuanya pasti ketahuan. Oke. Kayak gitu. Jadi semuanya kalau lu emang bermasalah dari dalam, dari perusahaan gitu kan. Kalau nggak dari dalam transparan apa kalau berbahaya nggak ya. transparan, nggak bener-bener emang tujuannya baik gitu ya. Iya. Itu pasti suatu saat pasti ketahuan gitu. Kalau emang produk kalian emang nggak works atau ya dari perusahaan kalian nggak baik gitu kan. Apa semua pasti ini. Jadi dari segi yang sisi sosial media yang udah benar-benar transparan semuanya di hidup kita ini adalah harus jadi benar-benar jadi bisnismen yang etikal banget. Yang terakhir ada nggak? Produk bisnis satu yaitu kalau menurut aku harus melek sosial media sekali sih. Untuk marketingnya ya? Untuk marketingnya udah nggak ada yang benar-benar senampol itu lagi lah, yang yang lebih tepat lagi lah selain beriklan di sosial media. Oke, kok tapi cara untuk scaling up-nya ini kan dari awalnya yang jual misalnya awal-awal berapa ya? Berapa ribu pieces misalnya kan? Awal-awal paling gila sampai paling 1.000 sebulan. Oke, 1.000 sebulan. Sekarang per hari bisa berapa keluar barangnya kok? Sekitar 5.000 ada. 5.000. Oke, berarti sebulan kali sendiri lah ya. Berarti 150.000 ya kan? Iya, itu kisaran ya. Kisaran, oke. Itu gimana cara scaling up-nya kok? Itu kan pasti banyak banget tantangan warehouse, tantangan operasional, apa. Itu gimana? Sebenarnya untuk masalah scaling up kita kan juga naiknya waktu itu pernah sampai naik banget gitu ya. Iya. Pernah naik banget sampai stok gudang habis semua gitu kan. Kalau untuk masalah scaling up sih pasti lama-lama bakal ngikut sendiri sih. Lama-lama bakal kayak tim bakal ini sendiri ikut sendiri gitu kan. Lama-lama kita gedein gudangnya. Lama-lama kita hiring orang staff di gudang lebih banyak apa gimana. Sekarang timnya berapa orang kok? Sekarang total di kantor ada sekitar 40. 40? 30-40. Kalau di warehouse? Iya termasuk warehouse. Hah?
Itu efisien banget sih. Iya. Hah? Cuma 40 doang? Iya. Itu maksudnya oke, gimana caranya mengirim sampai ribuan pieces sehari kok? Maksudnya kalau timnya sekecil itu? Nah ini kita ke distributor. Kita ada distributor banyak di satu Indonesia. Oh, sistemnya ini ya, apa namanya, reseller ya mereka ya? Reseller, tapi ada juga yang kita emang sendiri. Oh, jadi kebantu sama reseller-reseller per kota itu, mereka yang kirim-kirimin manual. Iya. Bukan dari pusat semuanya ya? Bukan dari pusat semuanya. I see. Terus sekarang apa namanya, Hoto ini ada investor dari luar ya? Beberapa kayak Selos baru masuk gitu-gitu. Sales bukan investor sih, kita ajak aja. Dia founder? Iya. Bukan founder juga ya ngomongnya. Bukan founder ya, apa ya nama? Partner ya? Iya kayak partner. Jadi total di Hoto sekarang ada berapa orang? 8 apa 9 gitu. Pokoknya kalau lihat ada value apa yang bagus dari orang itu buat dikawinin di Hoto, diambil. Iya betul, karena kita sadar juga kalau jadi kalau mau hebat, mau gede harus Iya, harus besar. Nggak bisa sendiri lah ya. Nggak bisa sendiri. Berarti Hoto sendiri udah ada investornya juga atau? Nggak ada. Pure nggak ada? Pure nggak ada. Pernah ada yang nawar gak kayak banyak banget, sering banget. sini gue belilah gitu? Iya. Kenapa belum dilepas kok? Apakah masih melihat Hoto ini perkembangannya ke depan masih gede banget atau Karena harganya terlalu murah ditawarnya? Karena jujur kita kita belum butuh gitu loh. Kita nggak butuh kapital, kita nggak butuh uang untuk mengembangkan bisnis ini lebih banyak lagi. Kalau dibeli, let's say kayak 100%, gue belilah Hoto, keluar nih, Guntur keluar, gitu gimana? Masa nggak mau kok kalau ditawarin kayak gitu kan? Endingnya bisnis kan kalau nggak exit, IPO kan? Kayaknya nggak. Oh jadi tetap di sini aja bertahan terus selama mungkin. Iya, kita tapi money. Pasti pengen IPO. Ujung-ujungnya targetnya IPO. Iya, tapi kan belum sekarang lah, masih panjang lah, masih jauh ke depan. I see. Yeah. Sekarang Hoto ini satu-satunya bisnis kok Guntur kah atau ada yang lain? Satu-satunya. Satu-satunya? Nggak kepikiran untuk bikin bisnis baru? Belum ya, soalnya aku tuh orangnya tipenya yang kayak fokus ya. Satu yang penting gede ya? Iya, satu yang penting gede, aku tuh kayak gitu. Oke. Nah di Hoto sendiri ada berapa produk sekarang? Baru 2? 2. Purto sama Mami? Dan nextnya ada mau pengembangan tahun rencana kemana? Ini mungkin ada 2 produk baru. Beda rasa atau? Yang satu masih dirahasiakan. Oh apapun itu masih dirahasiakan. Iya. Pokoknya 2 produk baru lah ya. Iya 2 produk baru. Iya semoga sempet keluar. Bisa gak sempet keluar nantinya juga? Iya. Pusing gua beginian. R&D-nya yang paling ini ya biasanya. Iya dari R&D juga kan. Ada lagi kita harus urus BPOM juga gitu kan. Iya. Belum lagi kita lihat dari bahan-bahan. Dari bahan-bahan yang kita pesan dan kita harus gabungin itu semua jadi satu rasa yang enak. Belum lagi dari sisi khasiatnya. Iya. Gitu. Jadi untuk keluarin satu produk aja tuh kita lumayan yang pikirin banget lah. Karena kita kan dapat pembelajaran adalah yang tadi seperti aku bilang produknya itu nomor 1. Jadi kita nggak mau untuk yang produknya itu kayak sembarangan cuma biar kayak Hoto kelihatan rame ya banyak produk gitu-gitu tapi sebenarnya nggak ada gunanya buat orang. Iya. Nggak sesuai dengan jalannya kita. Oke, tapi apa sih yang menjadi kesulitan sebenarnya dalam membangun bisnis ini sampai akhirnya bisa punya omset ratusan miliar gitu? Kesusahan. Iya, kesulitan yang dihadapi sama Ko Guntur. Kesulitan banyak banget ya sebenarnya ya. Sampai nggak kepikiran saking banyaknya. Banyak banget ya. Nah ini mungkin yang orang nggak tahu kali dipikir pebisnis itu enak ya gitu ya. Cepet kaya ya. Iya. Padahal dia gak tahu aja. Kok Guntur kan pernah sempat bikin reels tuh aku sempat nonton juga. Bangun beberapa bisnis juga hancur semua juga kan. Aku juga sama kok. Iya. Sebelum Sifluencer aku ada 5 bisnis hancur semua. Aku ada e-sport. Aku ada bisnis baju 2. Ada bisnis aplikasi sekilas aja. Aplikasi rangkuman buku itu juga rugi juga. Terus aku pernah bikin dropship juga. Udah banyak aku coba. Rungkat semua. Iya. Kesusahan untuk bisnis paling banyak banget ya sampai nggak bisa dihitung ya. Tapi yang paling mainnya apa sih yang kira-kira buat stres kok? Yang paling buat stres. Kalau omsetnya nggak tercapai gitu ya? Karena pasti ada target kan yang perlu dicapai ya? Iya betul. Tapi sebenarnya yang paling bikin stres itu adalah kalau buat aku ya. Iya. Mungkin karena kan kita bisnis ini gede banget ya. Iya. Kayak kadang tuh kita jalaninnya tuh kita ke pressure ya? Selain ke pressure itu adalah kayak selalu di perusahaan ini ada aja tuh yang kayak missingnya gitu loh. Oh ya kayak gimana contohnya? Misalnya dari segi marketing gitu kan. Dari segi marketing kita lagi jalanin apa. Selalu ada aja kayak yang kayak masih bisa diimprove sebagai bisnis. Misalnya misalnya kita lagi bikin event gitu ya. Event paddle gitu kan. Dari satu event paddle itu kan sebenarnya banyak banget nih yang bisa kita maksimalkan ya. Contoh misalnya kita maksimalkan dari segi marketingnya
gitu loh. Ya, ya, Terus oke, kita bikin event tapi kan tujuannya sebenarnya kita mau gandeng juga pada influencer yang ada di event tersebut gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Nah, dari sisi itu kan juga bisa dimaksimalkan lagi, entah dari apa namanya marketing yang mereka post ataupun hubungan kita bersama influencer gitu. Gitu. Jadi mungkin PR terbesar sekarang di perusahaan Otto adalah di perusahaan kita ya sebenarnya adalah make sure itu semua tuh bisa berjalan dengan baik. Iya, iya, iya. Itu yang sebenarnya kita alami juga di posisi sekarang sih kok. Gitu Kan ya? ini company kan mau semakin bagus tiap hari kan. Iya. Jadinya pasti kita kayak merasa, aduh kita kok belum jalankan marketing yang ini ya, kok kita belum gini ya, kok belum ini, apa yang kita bisa improve. Dan even yang di bootcamp ini ya, itu yang kita jalankan juga setiap bootcamp itu terus improve materinya terus juga. Iya, Jadi memang itu sih gitu loh. Bahkan aku sampai sekarang tuh kalau tidur harus pakai night guard. Oh. Karena secara nggak langsung malam-malam Jadi kata anxiety. istriku aku kadang suka gesekin gigi, kadang suka kayak apa namanya apa sih neken Iya, gigiku. neken. Gitu sampai dokter gigi tuh bilang kayak wah ini sampai pecah gigimu nih jadi harus pakai night guard. Dari kapan? Kayaknya udah setahun 2 tahun ke Buset. belakang deh. Saking stresnya gitu ya. Iya, iya. Kayak selalu mikirin lah yang kayak aduh ini timku juga makin lama makin gede, bisa Iya, survive iya, gak ya, iya. takut masa depan, ini kemana arahnya sebenarnya si influencer ini bener gak sih kita. Terus bener yang kayak tadi ada target-target yang perlu kita capai. Itu kan pressure sebenarnya kok. Apalagi kita kalau semakin gede semakin banyak yang pengen lihat kita jatuh kan. Benar. Jadi itu buat kita menanggung beban sebagai founder sebuah bisnis itu juga Setuju. bisa sustain gak ya nih bisnis. Iya, setuju. Itu sih yang ternyata ini ya. Nah tapi yang menarik tadi adalah ternyata timnya Hotto ini efisien banget 40 ya. Itu gimana cara membuild sebuah tim yang bisa jadi efisien kayak gitu kok? Kan banyak banget orang kayak sekedar mau showing off 1000 pegawaiku, timku 1000 gitu kan. Aku sekarang sebenarnya antara bingung ya. Sebenarnya kita juga nggak tahu ya. Ini antara tim aku yang efisien atau kita hanya perusahaan kecil dengan omset yang besar. Oke, which is good. Which is good loh itu kok. Pengeluaran kecil kan. Iya, begitu. Jadi ada antara dua itu gitu. Oke. Ngerti gak sih? Nah, tapi menurut aku tim aku efisien apa enggak? Menurut aku masih belum. Oh masih belum? Iya, masih belum juga sebenarnya. Oh berarti kurang kerja Rodi di timnya ya. Harusnya ada orang bisa lebih kerja lebih Iya, keras. mungkin dari aku founder juga masih ada kekurangan lah gitu. Maksudnya belum bisa jalanin tim dengan benar-benar efisien gitu kalau dari aku sendiri. Gitu. Tapi ya kalau kamu nanya kayak gitu dari aku sendiri juga aku bingung ya. Ini antara apa maksudnya namanya timnya yang emang kurang besar apa kita perusahaan kecil sebenarnya tapi dengan omset yang besar sih. Tapi satu orang biasanya kerjanya berapa role? Apakah satu fokus satu fokus aja? fokus satu. Tapi full tuh kerjanya untuk itu tuh. Iya. Oke, berarti yang packing only gitu ya? Iya. Oh oke. Terus ada gak value-value yang Koko tanamkan di perusahaan Koko yang bisa buat mereka benar-benar berkembang as a human dan lain-lain? Kalau value aku selalu bilang ke mereka ya, kalau ini zaman sekarang kita mau apa namanya? Kita ini apalagi kita kan apa namanya ya, kerja di internet gitu ya. Iya. Kita ini melakukan effort harus nggak bisa yang biasa-biasa aja. Effort udah harus maksimal. Kenapa? Karena kita benar-benar sekarang lagi bersaing sama satu dunia. Jadi bukan sama orang Indonesia aja. Iya. Karena kita nge-scroll itu misalnya kita ngomong Inggris gitu kan. Language Inggris juga ke-scroll kan, konten Inggris kadang kan. Iya betul. Iya makanya kita ngadu itu cuma bukan sama orang Indonesia doang. Bahkan satu dunia yang ngomong Inggris kita ngadu sama mereka. Iya, Kita ngadu watch time mereka gitu loh. Kita ngadu sama berapa lama lu mau spend waktu buat nonton konten gua. Iya. Gitu. Jadi kalau kita zaman sekarang gak mau keluarin effort. Contoh misalnya ya. Oke, ada orang bikin effort gitu ya. Bikin konten cuma setengah jam. Dibandingkan dengan yang kayak orang serius banget pengambilan Paham. gimana. Dipikirin Paham. ini konten mau mikirin apa. Yang bikin ngedit sampai 1 hari 2 hari. Ya pasti kalah gitu, ngerti ya. Ya kecuali ada beberapa orang yang emang dari personality disukain secara internet gitu kan. Itu emang beda lah gitu ya. Itu anomali lah ya kita Iya. bilang kecil chancesnya untuk memang Kecil terlahir chancesnya. seperti itu ya. Betul. Tapi kalau untuk ini ya kita Harus kerja keras ya. harus. Apalagi di zaman sekarang kerja keras itu nomor 1. Kalau nggak bakal bisa bersaing. Iya. Oke. Effort harus benar-benar besar. Oke. Ko, apakah semua orang bisa jadi pebisnis gak? Kayaknya enggak ya. Kenapa? Lebih dari kemauan kayaknya. Mau atau gak jadi pebisnis? Mau apa enggak doang itu jawabannya. Tapi banyak yang kadang udah terlalu nyaman kali ya. Kamu tanya kayak begini aku juga jadi bingung ya. Loh, tapi gak ya? tapi kalau misalnya banyak orang yang sudah mau dan bekerja keras tetap bisnisnya nggak jalan-jalan nggak gede-gede itu kenapa?
Kalau memang semua orang bisa jadi pebisnis, kalau hanya karena mau doang. Kalau menurut aku belum waktunya. Itu. Iya, Oke. belum waktunya sampai lu mendapatkan hal yang seharusnya lu dapatkan kalau lu udah mencoba itu. Tapi kerja keras as in lu ngebisnis gitu ya. Kalau kerja keras tapi lu kerja keras Iya, paham. ya nggak bukan di bisnis juga kan sebenarnya sama aja gitu kan. Iya, Lu kayain orang lain gitu misalnya kan. Iya. Tapi kalau lu emang udah coba kerja keras di bisnis, menurut gua someday bakal ketemu. Nggak tahu kapan ya. Tergantung ketahanan dia istilahnya kayak gitu. Tergantung ketahanan dan tergantung ya pasti kepintaran dia untuk mencari mencari kesempatan kan. Ya kalau menurutku harus lebih ke cari ilmunya itu dulu sih kali kok ya. Iya, tapi ya balik lagi nggak bisa kerja keras doang kadang. Kita harus pakai otak juga ya. Pakai otak juga, harus ngelihat kesempatan juga ini bakal kayak gimana jadinya. Oke. Nah terus berarti kalau untuk orang-orang yang nontonin umur 20 yang pengen sukses di hidupnya sekarang, let's say dia lagi nge-scroll dapat video ini, apa mungkin tips yang bisa kok kasih tau ke yang nonton ini? Belajar di industri influencer. Kenapa setiap kali aku tanya itu orang jawabnya gitu semua? Enggak, tapi benar. Itu benar? Iya, seperti yang tadi aku bilang kan, ini kan benar-benar bisnis masa depan banget menurut aku bisnis kamu tuh. Iya. Si influencer ini gitu ya, kayak ini udah jadi apa ya namanya ya, kehidupan baru manusia. Wow, jadi lifestyle ya? Udah jadi lifestyle, udah jadi ya literally karena kita spend screen time itu setengah dari hidup kita lebih. Kita nih ya, kita nggak pegang HP, sama kita ngobrol sama orang, kita ngapa-ngapain, kita nggak di depan layar, itu bahkan lebih sedikit daripada kita depan layar. Iya. Jadi kalau lu nggak menggunakan kesempatan itu untuk untuk bisa kita berada di layar gitu kan, untuk tetap eksis di layar, kita bakal kekurangan advantageous banget. Oke. Setuju ya. Sekali lagi link di deskripsi bawah. Tapi aku ngeliat Guntur kan ini benar-benar beda lah ya. Maksudnya dari apa yang hampir aku lihat setiap hari di sosmed sekarang yang benar-benar showing off, kaya dikit, walaupun belum tentu sekaya itu juga sudah showing off. Wih banyak loh kok, ya kan? Belum apa-apa udah cicilannya iPhone dulu, belum cukup gitu kan. Apa sih yang maksudnya menyebabkan Guntur ini bisa untuk tetap low key? Emang udah diajarin dari keluarga seperti itu atau ada satu strategi investasi nih, mengeluarkan uang kayak gimana-gimana? Ini menarik nih. Aku tuh sebenarnya orangnya tuh boros banget. Sebenarnya boros banget. Oke. Kayak dulu kan aku pernah beli sports car juga kan. Iya. Tapi itu beli ya duitnya mepet-mepet, tapi aku beli. Oke. Gitu itu belum ada foto? Belum. Oh, masih LDP ya? Iya. Oke. Nah terus ya udah gara-gara kayak gitu sendiri aku jadi susah sendiri gitu loh. Bensinnya mahal, maintenance-nya mahal. Iya, terus butuh duit ya udah jual gitu kan waktu itu buat invest di Hoto gitu kan. Waktu itu emang udah nggak ada cara lain lagi. Iya. Nah sekarang lebih kayak aku tuh malu kalau aku punya sports car tapi belum kaya-kaya banget. Oh. Gitu loh. Karena masih banyak orang yang lebih kaya dari kita ya. Iya, banyak orang yang lebih kaya. Mobilnya oke udah pakai sports car. Ya udah mereka inilah emang pantas gitu loh. Nah sekarang aku belum kaya-kaya banget, tapi aku punya sports car gitu kan. Aku malah lebih ke malu gitu loh. Kayak lu mau keren-kerenan apa kayak gimana. Kayak gitu. Dan sebenarnya ya tahun lalu udah gatel banget lah pengen beli gitu kan. Pengen punya lah gitu loh. Soalnya aku tuh orangnya emang suka gitu-gituan. Iya. Tapi akhirnya ikut kelasnya Andri Hakim. Oke. Setelah tahu duit bisa 2 kali lipetin, 3 kali lipetin gitu kan. Udah gak ada keinginan sama sekali untuk beli itu. Iya. Aku bilang nanti nih ya kalau tunggu dulu gitu ya. Tunggu dulu. Nahan dulu. Aku kalau mau belanja gak mau dari uang pemasukan utama aku. Harus dari dividen atau? Harus dari dividen atau bahkan dari ya keuntungan yang bisnis lain. Iya. Oke. Berarti sekarang investasinya kemana aja kok? Saham. 100% saham sekarang? 100%. Entah itu di saham Hoto, entah itu di saham backdoornya Andri Hakim ya. Andri Hakim pernah aku undang ke sini juga. Oh iya. Kita ngobrol-ngobrol tentang saham backdoor. Oh iya. Ya, jadi aku sedikit tahu lah tentang itu. Guru aku juga dia. Ngetet-ngetet berarti ya, ini bisa beli gak ini gitu ya. Aku kebetulan kenalnya sebenarnya dari partner dia, dari Douglas. Oh iya. Itu temen SMA aku punya teman kayak gitu. Oke. Tapi maksudnya 100% saham ini berarti dari
uang yang kau Guntur punya berapa persen yang dialokasikan buat investasi ke saham? Waduh. Berapa persen doang? Karena posisiku sekarang kok, aku tuh 90% di kripto. Tos. Aku tapi 90%. Oh, Tapi 90% ya. 90%. Iya, tapi bukan kripto, aku saham. Oke, nah. Fun fact-nya aku dari dulu nih ya. Iya. Kan pernah lah ikut-ikutan kripto, coba. apa namanya forex. Iya kan, semuanya udah cobalah trading gitu kan, apa gitu kan. Nggak pernah ada yang untung. Oke. Jadi benar-benar semuanya kacau. NFT juga pernah. Ya. Ikut-ikutan gitu kan. Kita ikut-ikutan orang lagi nge-hype gitu kan. FOMO lah ya. Iya, FOMO. Lagi bullish kan itu udah lagi FOMO banget, FOMO mampus. Iya. Ikut selalu rugi. Nah, yang sahamin untung. Cuma saham ini doang berhasil untung. Tapi sudah bisa mengembalikan kerugian yang lalu gak? Sekarang bisa. Wow, oke. Oke, itu berarti thanks to Andri Hakim ya? Iya. Cuma makanya abis kenal dia nyesel tuh kayak anjir kenapa nggak dari dulu belajar aja ya, semua duit taruh di sini udah bisa sekaya apa gitu. Iya. Tapi kalau aku bener-bener aku pro saham banget karena menurut aku kripto Bitcoin lah pasti kan. Iya. Udah pasti kan. Menurut aku di saham itu masih banyak yang bisa grow-nya lebih kencang dari Bitcoin. Itu. Paham. Oke. Bisa beggarnya berkali lipat itu kemungkinannya lebih besar daripada aku sekarang masuk di Bitcoin. Iya, paham. Nah, kayak gitu. Aku juga sama sih kok. Jadi kayak sekarang itu kan ini lagi di peak-peaknya banget kripto ya. Iya, betul. Dan aku tuh lagi pengen rebalancing portofolioku juga. Jadi udah nggak mau yang kayak all ini. Jadi istilahnya aku habis ini akan masuk ke bisnis saham, tapi bukan saham IPO, bukan saham publik, private business. Jadi kayak yang baru buka, kayak contoh ini aku buka pedal di Makassar. Itu aku bukan sendiri guys. Jadi aku sebenarnya injek duit ke situ. Jadi bangun beberapa sektor bisnis yang bisa melipat kali gandakan uang itu lebih kenceng dari Bitcoin juga. Karena Bitcoin kan 30% doang nih setahun misalnya. Bukan doang, situ gede banget. Cuman saya kalau di bisnis kan kayak contoh influencer. Tahun pertama sama tahun kedua ini bisa sampai so far bulan ini ya. Ini sudah kali 4 kali 5 dari omset tahun lalu. Wih, mantap. Dan target kita kali 10. Berarti 1000% kan. Di saham beggar pun kayaknya 1000% susah juga kan. Bisnis lebih kenceng lagi. Betul. Nah, tapi mungkin di satu titik ketika aku ngerasa duit ini sudah terlalu banyak dan gak bisa diputar di bisnis lagi, baru mungkin aku bakal masuk juga ke gold, ke saham. Tapi udah belajar banyak lah juga, kayak gak bisa memang all in di dalam satu saham. Bahkan aku udah sempat dengar juga dari satu orang ya, dia multi bilioner di London, dia ngomong bahwa maksimal yang kamu bisa investkan duitmu di dalam satu sektor tuh cuma 20%. Jadi misalnya mau ke kripto tuh cuma 20%, ke saham 20%. Nah, di dalam saham pun per satu perusahaan atau per satu koin misalnya itu max cuma 5%. Kenapa? Karena ngeri sekali ketika kita mempertaruhkan semuanya di sana. Ketika sudah mencapai di tahap tertentu ya, kalau orang sudah jadi kaya banget, itu sebenarnya lebih baik untuk mempertahankan daripada meresikokan lagi. Di satu titik ya. Kayak gitu. Nah, cuman sebelum titik itu terjadi, pastinya kan kalau kita putar di bisnis atau di penghasilan freelance atau apa yang memang bisa multi bagger, kenapa enggak kan? Kayak contoh modalmu cuma 5 juta nih sekarang. Daripada kamu masuk Bitcoin, mendingan kamu freelance. Freelance bisa 20 juta ibaratnya kayak gitu kan. Duitmu udah kali berapa dan ini active income lagi. Karena emang gak ada yang pasti ya semuanya. Gak ada yang pasti. Itu banyak banget kisah orang terlalu pede, terlalu pinter, masuk hajar all in, hilang setengah langsung udah sakit kacau banget. Jadi memang dibutuhkan apa ya di situ ya, pengaturan keuangan ya. Ya cuman kalau dari Guntur berarti saham ya. Aku tim saham. Ya, mungkin aku harus ambil seminarnya juga itu ya. Iya dong. Untuk harus. nambah knowledge aja tentang saham, tentang saham backdoor gimana dan lain-lain. Itu menarik banget soalnya. Oke, aku di dalam podcast ini itu ada habit bahwa bintang tamu itu nulis sebuah pertanyaan untuk bintang tamu selanjutnya. Dan kemarin Tretan Muslim itu ada ngasih pertanyaan untuk bintang tamu selanjutnya, berarti buat Ko Guntur. Jadi aku bacain pertanyaannya ya. Dia tanya gini kok. Apakah Anda setuju Jokowi 3 periode? Wah. ini pertanyaan dia. Saya kan gak ikut-ikut kok. Saya cuma menanyakan aja. Nanti Koko juga tulis buat orang berikutnya gitu ya? Iya. Iya. No comment ya pasti ya. No comment ya. Masa no comment kok, jawabannya kurang asik kok. Aku jujur paling rendah kepintarannya di dunia politik Indonesia. Tapi gitu, aku paling gak ngikutin. Tapi kalau kemarin tetap nyoblos ya.
Iya. Oke, itu berpartisipasi secara suara. Berpartisipasi aja secara Tapi suara. kalau ngikut-ngikut sebenarnya enggak. Sama sekali nggak ada. Jadi aku nggak ada kurang kurang ngeh gitu ya, kurang ngerti ya di dunia seperti itu gitu. Oke. Kok apa satu pertanyaan yang kira-kira aku lupa tanya ke Ko Guntur, dan kalau aku nggak tanya pertanyaan ini ke Ko Guntur, orang-orang jadi sedih, jadi kecewa. Ya mungkin kenapa gak sama Pau Pau ya mungkin. Itu baik banget orang mau tanyain kayaknya. Gitu ya. Itu menarik sih sebenarnya. Itu mau dijawab boleh. Itu sebenarnya karena kita mungkin kita dari muda kan bareng gitu kan. Jadi masing-masing bukan masing-masing ya, lebih dari akunya juga belum banyak explore ya mungkin ya. Maksudnya gimana? Karena kan kita cowok gitu kan. Cowok, aku selesai kuliah langsung sama si Pau Pau gitu kan. Jadi dari aku sendiri tuh belum banyak pengalaman sama cewek lain. Gitu. Jadi aku mungkin mau explore dulu. Iya. Tapi memang itu akhirnya jadi akhirnya memang beneran bukan jodoh betul, gitu kan. Jalannya betul. memang ditakdirkan seperti ini. Iya, dan lucunya kan sampai sekarang juga masih temenan. Istri aku juga sama dia temenan. Nyantai banget. Oh, istrinya gak ada cemburu-cemburuan tuh kalau bertemu sama mantan? Dulu ya pasti masih ada lah ya. Tapi sekarang tuh udah bener-bener kayak ya malah temenan baik gitu loh. Kayak udah tahu aja, kayak ya udah jadi kayak keluarga deket bahkan gitu. Oke, soalnya aku pernah berantem sama istriku sekarang gara-gara aku sempat ngucapin happy birthday ke mantanku. Oh gitu. Ya aku nggak tahu sih kalau ternyata nggak boleh kan. Menurutku ini kan temen. Biasa gitu udah biasa ya, aja. udah jadi temen gitu Iya, cuman kan. ternyata ya udah setelah itu aku tahu ya udah nggak jadi gitu. Iya. Bukan nggak jadi, maksudnya kayak udah nggak diulangin lagi gitu kan. Tapi props buat Pau Pau dan Cila juga ya masing-masing hebat lah gitu kan. Iya. Hebat juga lah. Tapi Papa akhirnya join di Hoto juga salah satu bagian ya sekarang. Salah satu bagian, dari dulu aku selalu bisnis apa-apa selalu sama dia. Gak pernah enggak. Kenapa? Apakah dia punya kemampuan khusus nih sampai harus? Iya. Apa kemampuan khususnya? Dia itu, jadi kita tuh dari dulu ya, dari LDP kan gitu kan. Selalu kayak udah nyambung gitu loh, udah kayak ada role masing-masing gitu loh. Gitu, apalagi kalau untuk di bisnis gitu ya. Biasa sesuatu kalau keputusan perusahaan yang butuh diambil secara besar gitu, keputusan besar gitu kan. Kayak sepertinya contoh kemarin kayak untuk masukin sales as a partner, itu Papa yang ambil keputusannya. Jadi dia yang kayak visionernya lah gitu loh, yang berani melakukan big decisionnya gitu. Kalau sedangkan aku yang lebih ke eksekutornya, operasionalnya. Berarti small things itu dihandle sama Ko Guntur semua? Iya, aku lebih detail-detailnya. Finance juga? Enggak. Finance ada tim lain finance? Ada salah satu foundernya. Tapi kalau kayak produk, pengembangan produk, marketing masih sama aku sama si Papa.